Oke, permisi Kak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Fitriani dari Universitas Esa Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Gizi, angkatan 24. Sebelumnya, aku boleh minta waktu Kakak sebentar, sekitar 10-15 menit untuk wawancara. Oh iya, boleh. Terima kasih ya Kak. Jadi tujuan saya ke sini adalah saya mendapatkan tugas dari mata kuliah survei konsumsi pangan, yang dimana tugasnya ini adalah food report. Nah, food report ini jadi butuh klien yang mengisi data konsumsi. Jadi kalau misalnya kakak mau jadi klien aku, kakak bisa isi formulir yang udah disediakan sama aku. Kira-kira kakak bersedia nggak? Bersedia. Oke. Sebelumnya aku boleh tahu identitas kakak? Oh iya, boleh. Dengan kakak siapa? Aku Naurel. Naurel, nama lengkapnya? Naurel Aura Kustalova. Naurel Aura Kustalova. Untuk umurnya? Aku umur 19 tahun. Umur 19 tahun. Meskipun bukan tua, umur aku muda ya Kak. Siap. Iya sih, aku tua setahun. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Berat badan Kak? Berat badan aku 80 kilo ya Kak. Oke, 80 kilo. Untuk tinggi badannya? 163 cm. 163 cm. Aku boleh tahu kegiatan kakak sehari-harinya? Aku cuma kuliah sih. Kuliah. Selebihnya ya paling kita habiskan di kamar ya. Aku Oke. olahraga. Kuliah ya kegiatannya. Paling kayak lagi ngerjain tugas aja gitu ya Kak. Keluar sama kelompok kalau lagi kerja kelompok. Betul. Selanjutnya, karena kakak tadi udah bersedia menjadi klien aku bantu jelasin. Jadi di sini ada 2 formulir yang harus kakak isi. Aku bantu jelasin ya Kak. Jadi food report ini ada 2 formulir. Ada formulir weight food report dan formulir estimate food report. Nah, perbedaannya itu hanya memakai, kalau misalnya estimasi itu hanya memakai estimasi. Contohnya kakak makan estimasinya nasi sekitar 2 centong gitu, 2 centong misalnya centong nasi atau centong plastik. Nah, kalau misalnya yang weight food report itu harus kakak timbang. Jadi setiap kakak makan harus ditimbang gitu Kak, biar tahu spesifik berat si makanannya itu berapa. Harus ditimbang satu-satu gitu ya? Iya, nasinya berapa, terus misalnya kakak makan ayam berapa gitu. Dan ini kakak isi untuk yang estimasi di hari kerja atau kakak kuliah kan sekarang? Iya, betul. Jadi di hari kuliah kakak isi di formulir estimate food report. Kalau misalnya yang formulir weight food report kakak isi di hari libur. Kakak libur berarti 1 minggu ya? Iya, aku 1 minggu. Aku Jumat juga libur sebetulnya karena aku gak ada kelas. Kelas gitu. itu cuma sampai Kamis. Oke, kalau misalnya yang hari libur kakak boleh isi di hari Sabtu atau Minggu, salah satu aja. Nah, kalau misalnya yang hari kuliah, ini kakak boleh isi salah satu di hari kuliah kakak. Tadi ya dari Senin sampai Kamis kan? Iya. Nah, kakak boleh isi antara itu. Misalnya kakak Kamis, Rabu, atau terserah kakak. Nah, terus ini di sini ada pertama di formulir weight food reportnya ya Kak. Di sini ada jenis, waktu, nama hidangan, teknik pengolahan, bahan, merek. Nah, untuk jenis makanannya ini
Contohnya kakak kayak nasi kan karbohidrat. Kakak tulis di sini karbohidrat, sumber karbohidrat. Terus kalau ayam protein kakak tulis. Terus misalnya kakak pakai sayur-sayuran, kakak tulis di sini sayur dan buah misalnya. Terus untuk waktunya sekitar kayak makan pagi, makan siang, makan sore. Kalau lebih baiknya lagi kakak tulis di sini spesifik spesifik jamnya. Iya. Terus kalau nama hidangan contohnya aku kasih contoh bubur ayam. Nah, misalnya nama bubur ayamnya ini nama hidangannya bubur ayam. Nah, teknik pengolahannya nanti setahu kakak aja yang tahu. Misalnya bubur misalnya direbus, terus ayamnya digoreng. Terus untuk bahan makanannya bubur ayam kan ada beras, terus ada ayam, ada kacang biasanya kan, terus ada cakwenya, terus ada kerupuknya. Nanti kakak tulis di bahan makanan. Terus abis itu kalau misalnya brand atau merek kakak tulis contohnya apa ya, misalnya kakak nyemil nih, nyemil crackers, ya itu nanti tulisannya apa, misalnya Malkis, ya betul, Roma Malkis atau Nabati gitu. Untuk serve-nya itu kakak tulis di ukuran yang kakak makan. Misalnya bubur 1 porsi, misalnya ayamnya dikasih sama abangnya, misalnya beli cuma 2 sendok makan, nanti kakak tulis. Terus ada seledrinya 1 sendok makan kakak tulis. Terus kalau misalnya nanti konsum aku aja yang isi. Terus kalau yang sisa ini misalnya kakak makan ada sisa nih, buburnya kakak makan ada sisa, di situ kakak kira-kira aja. Misalnya kalau misalnya ini kan weight food record ya, ditimbang. Kalau kakak mau timbang nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa juga kan sisa si buburnya sisa 2 sendok, kakak tulis aja di sini. Nanti aku bantu buat ininya ukurannya berapa. Untuk keterangannya ini kayak beli atau bikin sendiri gitu kan. Nah terus kalau misalnya kakak bingung untuk ngisinya, kakak boleh foto. Jadi menunya itu kakak foto, nanti aku bantu buat iniin kira-kira betul. Terus lanjut ke formulir estimate food record. Ini sama aja ya kak, jenis makanannya, waktunya, nama hidangannya, teknik pengolahannya, bahannya juga sama. Terus habis itu URT-nya itu kayak sama kayak tadi, 1 porsi, 1 sendok makan atau 1 mangkok. Dan ini sebenarnya aku juga ada contoh nih. Jadi aku di sini ada food model gini. Nanti aku kirimin ke kakak aja biar kakak bisa kira-kira. Di sini tuh kayak ada nih mangkok, terus sendok juga ada di sini. Lengkap ya. Terus centong nasi, ada centong sayur, sendok makan. Di sini juga ada estimasinya. Terus kalau misalnya aku pakai yang 1 porsi kecil, berarti ini gramanya udah segini ya? Iya betul gitu. Atau kakak juga ada nih di rumah, kakak misalnya pakai centong yang ini nih. Iya. Nanti kakak berapa centong? Berarti kan ini yang B kan? Ini centong plastik. Nanti misalnya 2 centong berarti kan 120 gitu kak. Nanti aku kirimin. Oke. Kalau misalnya kakak masih bingung pakai food model ini, nanti bisa aku bantu lewat yang tadi aku bilang. Kakak jadi foto makanannya, terus kayak seluruh makanan yang kakak makan, makanan karbonya, proteinnya, sayurnya, pokoknya lauk-lauknya kakak foto. Nanti kirim ke aku via WhatsApp. Nanti aku bantu buat estimasiin ininya.
Terus abis itu apa lagi ya? Sebelumnya ada yang mau kakak tanyain dulu kakak? Aku boleh, misalnya ini minuman apa ini cuma makanan doang kah? Minuman juga kah? Oh, minuman juga. Misalnya kakak minuman berasa nih, contohnya kayak es teh manis, atau kakak suka kopi matcha. Nah itu kakak bisa tulis, misalnya kakak lagi makan siang atau setelah makan siang jalan-jalan sama teman kampus kakak gitu, nongkrong, minum matcha boleh kakak tulis gitu. Nanti aku bantu ingetin juga. Berarti kalau minum air putih biasa gitu juga ya? Nggak usah sih kak, nggak usah ditulis. Oh, berarti jadi yang berasa aja. Oke. Tuh, kopi juga kakak tulis. Misalnya kopinya pakai gula, gulanya berapa sendok. Tehnya juga sama, pakai gula berapa sendok. Terus misalnya kakak minum jus tuh, jus kan juga berasa buah dan mungkin kan pakai gula juga kan, susu juga. Nanti kakak tulis di waktu yang kakak minum itu. Berarti yang berasa-berasa sama soda ya? Terus sama snack-snack juga. Misalnya kakak makan di jalan nih, makan batagor, itu boleh kakak tulis juga. Batagor nama hidangannya, terus teknik pengolahannya. Batagor kan biasanya digoreng ya. Nanti digoreng di sini, terus bahannya ada apa aja. Kalau batagor kan biasanya ada tepung terigunya, terus misalnya pakai ayam atau ikan kan, sama ada telurnya juga pasti, terus ada bumbu kacangnya juga. Kakak tulis segala macam yang ada di situ. Kecap gitu ya? Iya betul, kecapnya juga. Misalnya kakak pakai kecap 1 sendok, saus 1 sendok, nanti kakak tulis di sini. Itu. Ada lagi yang mau kakak tanyain? Udah sih itu aja, mungkin nanti kalau ada yang aku kurang ngerti atau bingung mungkin aku hubungin kakak kali ya. Iya boleh nanti kita tukeran kontak aja ya. Boleh. Nanti aku juga bantu ingetin kakak untuk mengisi ini misalnya, atau kakak lupa atau gimana nanti malam-malam di hari itu, misalnya aku hari ini mau isi nih kak formulirnya, nanti tolong ingetin ya. Nanti aku ingetin setiap malamnya. Oke. Terus ini ya kak, kalau yang wake food record ditimbang. Oke. Tapi kakak ada timbangan di rumah? Timbangan ada. makanan? Ada. Oke. Enak kalau misalnya ada timbangan. Jadi bisa tanpa kakak foto-foto makanannya, aku bisa kakak hitung sendiri. Gitu sih, itu aja sih mungkin dari aku. Nanti aku kirimin food modelnya ya kak. Ayo boleh. Udah itu aja. Sebelumnya makasih banyak ya kak untuk kesediaannya dalam mengisi formulir ini. Nanti kalau udah selesai kabarin aku biar aku hitung total kebutuhan kakak, dan semoga juga bisa buat evaluasi kakak, asupan yang kakak makan itu sudah sesuai yang kebutuhan kakak atau belum. Itu terima kasih banyak atas keluangan waktunya. Semoga kakak sehat selalu, lancar juga ya kuliahnya, dan pastinya bahagia selalu. Semoga kakak juga dapat nilai yang memuaskan dari dosen kakak ya. Amin, terima kasih. Sudah kak? Oke, terima kasih. Selamat siang. Iya.